Oke, Pak. Oke, Pak, siap. Oke, baik. Efesus pasal 5 ya. Baik, LAI terjemahan baru memberi judul Hidup sebagai Anak-anak Terang. Ya, mari kita baca sama-sama. Simak baik. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah-penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya rasa mungkin sampai sini dulu ya. Saya coba berdoa memahami apa isi hati Paulus ya, dengan tuntunan Roh Kudus. Saya coba merenungkan kenapa setelah saya sampaikan pasal 4 itu intinya di situ ya, fungsi gereja ada di situ. Ya, bagaimana fungsi intinya gembala dan pengajar mendewasakan jemaatnya ya. Setelah itu pasal ayat berikutnya saudara bisa, ini kok agak putus-putus ya. Ayat berikutnya bisa dengar ya? Bisa, Pak. Oke. Ayat berikutnya mulai dibuat lebih praktis lagi setelah yang ayat atasnya 1 sampai berapa 16 itu ya. Dikatakan manusia lama itu secara inner, yang pikirannya sia-sia, hatinya degil ya, jauh dari persekutuan dengan Allah dan sebagainya itu. Lalu disampaikan pasal 4 yang lebih praktis itu disampaikan tentang bagaimana fungsi gereja, terutama para pemimpin yang harus membuat jemaat menjadi dewasa, tidak terombang-ambing, tingkat pengetahuan seperti Kristus. Itu saya rasa misalnya Efesus seperti di situ. Gereja mulai, eklesia mulai ada, di situ sudah mulai berperan. Bagian saudara sebagai gembala dan pengajar. Kemudian masuk sesuatu yang sifatnya uh, lebih bahasanya Yakobus itu keperbuatan yang orang lain bisa lihat. Jadi kira-kira setelah saudara mengerti dan mengajarkan jemaat tentang jemaat harus dia untuk atau supaya menjadi dewasa penuh seperti Kristus. Yang berikutnya dengan tanda harus yang secara inner dan itu harus dibuang, ya. Kemudian mulai nata apa yang kelihatan di luar, ya. Jadi manusia baru harus ditata, ya. Kalau jemaat sudah mulai belajar percaya dengan firman Tuhan yang sudah ajarkan, dan jemaat sudah mulai memahami sebagai Kristen itu panggilannya tidak hanya
diselamatkan titik, tapi harus ada proses dan progresnya. Dia dengan penuh kesadaran, dengan ngerti betul bahwa manusia lama ini yang menemukan kebinasaan harus ditanggalkan, harus dibuang. Dalam percaya firman yang saya sampaikan, itu manusia seperti firman. Dia percaya buang manusia lama, mengenalkan manusia baru. Gitu ya. Itu dia dengan kesadaran, tentunya dengan tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Ya. Tapi dia dengan niat, memang manusia lama ini dosa, dibuang. Percaya penuh firman Tuhan yang baru, kemudian dimulai ditata yang kelihatan keluar, ya. Nah, itu mulai hal-hal yang kelihatan di orang, satu dusta, dua amarah, yang ketiga ditata tidak ada perkataan kotor dan seterusnya. Sebentar ini kok Pak Thomas suaranya putus-putus nggak Pak Thomas? Ini ada Pak Samad bilang begitu. Shalom. Iya Pak, putus-putus Pak. Ya, Thomas putus-putus. Pak Thomas. Tersendat-sendat Pak suaranya. Agak kalau gitu. terputus-putus. Agak putus-putus. Sebentar ya, kalau gitu saya tata dulu sebentar ya. Semoga bisa jadi lebih baik. Di sini kurang jelas suaranya, Pak. Putus-putus. Pak Bowo belum di mute gitu Pak. Ya Pak. Lanjut Pak. Ya, dilanjut Pak. Ces, suara saya jelas? Ya. Suara Pak Thomas jelas. Ya, ini saya dekatkan sama wifi-nya. Mana Pak Underkat? Ya, silakan Pak, dilanjut. Dicoba ya sinyalnya sekarang ya. Ya. Semoga lebih baik ya. Ya. Nah, di pasal 5 ini Roh Kudus melalui Paulus mau menekankan sekarang, memastikan kita pendetanya dan jemaat harus percaya penuh bahwa yang dikehendaki hal-hal menghilangkan, membuang dusta, diganti kebenaran, amal dan seterusnya itu sungguh-sungguh sangat serius di hadapan Tuhan. Ya, kita belajar yang bulan lalu. Jadi itu serius sekali. Sampai Tuhan katakan jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, misalnya yang saya sampaikan hal dusta, ya. Dusta dilawankan dengan buanglah dusta, berkatalah yang benar. Benar itu aletheia. Aletheia itu kalau kita lihat di strong concordance-nya ya, strongnya kita akan lihat bahwa itu kata-kata muncul di akulah jalan kebenaran. Nah, itu aletheia. Yesus bilang begitu. Nah, Yesus juga bilang begitu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi dusta bukan sekedar awalnya ngomong-ngomong dusta, bohong-bohong kecil, bohong sederhana gitu, tidak. Itu muncul karena kita belum percaya sepenuhnya dengan firman Allah. Ya, dengan aletheia itu. Kita ya, maka saya berharap gembala dan pengajar sangat serius sekali harus menyikapkan firman secara penuh, utuh. Itu buat saya terlalu penting. Jadi kalau orang-orang sudah percaya Kristus yang sudah singkapkan sebagai gembala dan pengajar itu,
dia mulai tumbuh dewasa, dia mulai mengenakan manusia baru, membuang yang lama. Yang dusta, amarah itu dibuang, kata-kata yang sia-sia itu. Mulai mengenakan pakaian yang baru, yang telah diciptakan dengan kekudusan dan kebenaran. Mulai cinta kudus dan benar. Nah, begitu cinta kebenaran itulah dia mulai ngerti dusta itu bukan dari Kristus lagi, tapi dari bapak pendusta. Ya, yaitu si iblis, Yohanes 8 begitu. Kalau di zaman gerejanya, kata 1 Yohanes 2, itu roh antikris. Ya, hamba Tuhan maupun jemaatnya tidak sungguh-sungguh belajar firman, percaya firman, supaya inner dan yang keluar ini, yang tampak ini harus betul-betul makin hari orang melihat seperti Kristus. Manusia barunya nyata. Nah, di pasal 5 ini, Paulus mau menegaskan, itu penting sekali, jangan dianggap sesuatu yang sederhana ya, dusta, masih dusta sedikit-sedikit, kecil-kecil, lalu ya kadang-kadang masih marah, jangan dimaklumi. Begitu kita dusta, kita marah, apalagi dusta, kita sadar itu Roh Kudus menyadarkan kita. Ya, cepat balik, minta maaf dan sebagainya. Kita marah juga seperti itu. Jadi supaya iblis itu yang berduka cita, kita ini Roh Kudus dalam hidup kita itu yang sukacita, dia senang, dia punya kesempatan menolong kita untuk mau hidup benar sesuai manusia baru itu. Nah, di pasal 5 itu, pasal 5 ini yang kita baca sebagian ini, Paulus ingin menjelaskan kembali itu tidak sederhana seperti itu. Jangan dianggap remeh, ya, dimaklumi terus, jangan. Saudara harus percaya firman seperti ini, ya. Mata saudara harus setuju dengan mata Roh Kudus dalam diri kita, apa yang perlu ditata. Nah, dikaitkan dengan kita ini sebagai anak-anak Allah. Jadi, manusia baru yang kita kenakan itu sebenarnya itu hubungannya karena kita mau menjadi anak-anak Allah. Atau anak-anak ya. Anak-anak itu bahasanya teknon, betul-betul dilahirkan baru. Itu seperti Yohanes 1 ayat 12, saudara. Ya. Yang percaya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya. Nah, anak-anak Allah itu hak yang diberikan ke kita ketika kita percaya dan menerima Yesus. Kita dijadikan anak Allah dan sekaligus diberi mandat kuasa itu. Ini penting, ya. Kalau di konteksnya Efesus ini, saudara perlu ngerti kalau kita ini memang anak Allah, dunia lihat kita anak Allah, menurut firman. Nah, satunya bilangnya, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih. Mungkin terjemahan lebih tepatnya saya mau ambil di Alkitab yang terbuka. Sebab itu tuliskannya pasal 4 itu ya. Jadilah peniru-peniru Allah sebagaimana anak-anak yang terkasih. Ya. Kalau kita anak Allah, ngaku dirinya anak Allah, percaya kita anak Allah, kita harus menjadi peniru-peniru Allah. Tiruannya Allah. Kalau Allah itu kudus, hidup kita kudus. Allah itu Bapak kebenaran, hidup kita ada dalam kebenaran, bukan dusta. Allah itu kasih, kita mesti hidup seperti Bapak kita juga mengasihi Tuhan dan sesama. Ngerti? Nggak boleh marah. Ya. Dan seterusnya, saudaraku. Jadi ini hubungannya mau dibuat betul-betul private, pribadi. Yang kemarin kita diskusikan sempat ada beberapa ramai itu ya, yang dusta, yang amanah, karena situ sehari-hari kata-kata kotor, kata-kata sia-sia, sembrono itu naik ulang lagi di sini. Itu sesuatu yang sangat serius. Karena itu orang lain, dunia, orang sekitar kita akan melihat kita ini anak siapa? Anak iblis, bapak pendusta, atau anak bapak yang penuh kasih? Atau yang kudus dan yang benar itu. Ya. Saya bersyukur ini ditegaskan oleh Roh Kudus lewat Paulus bahwa status kita itu anak Allah.
Jadi memang harus berbeda, bukan secara iman percaya di hati kita, tapi di perbuatan itu juga harus berbeda dengan yang lain. Ya, kalau saudara ingat, saya itu baru coba merenungkan Roma 12 ayat yang kedua. Ya. Roma 12 ayat yang kedua itu saya tahu ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan, bukan iblis, dengan dunia. Kalau iblis kita mesti nggak mau. Ya. Tapi dengan dunia. Kalau Anda lihat di 1 Yohanes, dunia itu memang tipuannya iblis. Ya. Dunia itu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, dan sebagainya, itu dunia. Orang-orang dunia ngejarnya seperti itu. Tapi kalau anak-anak Allah, ngejar iman yang benar, ngejar kekudusan, hal yang rohani, hidup yang benar, dan seterusnya. Arahnya memang berbeda. Tidak serupa dengan dunia ini, tapi pembaruan budi, itu percaya di hati, dan kita kerjakan dalam hidup kita dengan pertolongan Roh Kudus, untuk kepingin ngerti kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Anak-anak begitu, pengen ngerti kehendak Bapaknya apa. Tujuannya supaya hidup kita ini tidak sekedar ke gereja aktivitas agamawi, ya, tapi betul-betul menyatakan Allah kita. Tidaklah kau sempurna sama seperti Bapakmu di surga sempurna. Yang paling contohnya Kristus. Kristus yang lahir ke dunia, Allah jadi manusia. Dia bilang apa? Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Nah, kata-kata peniru ini ada di 1 Korintus pasal 4 juga. Ayat 16 kalau nggak salah. Paulus bilang, ikutilah teladanku. Ya. Niru. Nah, saudara semua ini, saya baca, Anda sebagai gembala, Anda sebagai panutan, sebagai teladan dari jemaat. Ya. Mengajar, seperti contohnya. Ini gembalaku, pendetaku, memang berbeda dengan dunia. Sehingga mereka ketika ikut saudara bisa seperti ngomong seperti Paulus. Ikutlah aku seperti aku ikut Yesus. Bukan sekedar ikut gerejanya, tapi ikut hidup kita. Kita yang menjadi peniru-peniru Allah ini. Sehingga saudara ngerti ini, saudara ikut Tuhan Kristus, Yesus terus, mengikuti dia, nggak sangkal dan sebagainya, ngerti firman banyak, saudara bisa mengajar dengan benar kepada jemaat. Ya, itu yang saya sampaikan di bulan lalu diskusi kita. Jadi jangan terkait dunia kepengennya kaya, ya memang. Karena supaya keinginan mata, keinginan daging terpenuhi. Tanpa uang nggak bisa apa-apa. Kita tidak. Itu akan pelihara kalau hidup kita benar. Kan begitu kan? Ya saya bilang apa? Tuhan itu bukannya nggak bisa berkati kita, nggak bisa tolong kita. Bukannya telinganya kurang tajam atau apa, tangannya kurang panjang, tidak. Cuman ada dosa yang menghalangi. Nah, dosa itu diselesaikan, itu bagianmu. Ayat 2. Hiduplah, nama Yesus ya, semoga yang bagus. Dalam kasih, hiduplah dalam kasih sama seperti Kristus mengasihi kita dan memberikan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Hiduplah dalam kasih seperti anak yang terkasih, itu dari kata dasarnya agape. Ini mulai menata unsur yang praktis yang harus dikerjakan setelah buang dusta, amarah, dan sebagainya. Saudara dituntut untuk hidup dalam kasih. Ini bicara masalah mempraktikkan kasih dalam jemaat lebih dulu. Ya, konteksnya jemaat ya. Jadi diajar mulai tidak boleh saling mendustai, marah dan sebagainya, berkata-kata kosong, sia-sia, sembrono. Tidak boleh. Jadi mulai belajar saling mengasihi. Ini seperti Yohanes ya, 13:14 itu ya. Kasihnya bukan sekedar mengasihi tingkatan awal, di mana seperti yang hukum Taurat ya.
Kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu standarnya semua agama seperti itu. Kalau yang mau benar. Tapi orang Kristen, anak Allah yang telah mengenakan pakaian baru, ya, dituntut kita mengasihi, hidup dalam kasih itu harus sama seperti Kristus mengasihi kita. Dijelaskan dan memberikan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Korban yang harum bagi Allah itu kalau oleh Perjanjian Lama kita tahu ya, ini persembahan yang berkenan. Allah berkenan sehingga dia mencium bau harum itu. Jadi diingatkan bahwa itu semua hal-hal yang dosa praktis itu, amarahnya, ada kegeraman, petikan dan sebagainya, sakit iri hati dan sebagainya itu ya, sakit hati itu harus dibuang, dihilangkan. Tidak bisa langsung dihilangkan aja. Harus ada gantinya kasih. Jadi ketika ada kasih itu bisa hilang. Kasih yang seperti apa? Kasih yang bukan sekedar mengasihi, memberi sekedar, tapi dikatakan seperti Kristus. Agape, Kristus itu kasihnya kasih yang memberi, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak minta balasan, ya. Kasih yang demi aku ini makin habis, orang lain makin maju di dalam Kristus. Kasih yang benar begitu. Kadang orang kalau nggak agape itu kasihnya ada batasnya. Kita mengasihi semua, tapi kita lupa akan goalnya yang orang yang kita kasih itu harus semakin cinta Tuhan begitu. Itu dua hal standar awal sebagai hubungan pribadi kita dengan Allah. Sebagai alasan diyakinkan bahwa kita harus betul-betul manusia lama dibuang, ditanggalkan, supaya kita betul-betul percaya manusia baru yang benar dan kudus ini kita mau memakainya. Kalau Anda ngajar jemaat seperti itu startnya sudah benar, ya. Jemaat ngerti, aku ke gereja itu untuk apa sih? Bukan untuk kaya, bukan sekedar untuk sembuh, gitu. Itu berkat yang tidak usah diminta akan kita terima. Yang penting di gereja hidupku mau semakin seperti Kristus, dunia melihat Bapak sempurna, kasihnya karena melihat hidupku juga mengasihi dengan sempurna. Kalau tahu goalnya begitu, saudara jelas, ya, jelas. Sebelum saya dipanggil Tuhan, panggilan saudara ngerti, aku jadi pendeta untuk apa? Jelas ini, ya, Korintus Efesus ya. Dikatakan tidak terombang-ambing kayak di Efesus 4 yang 11 sampai 16 itu. Bagaimana jemaat bisa tidak terombang-ambing? Ya tentunya pengajarnya, gembalanya yang firm, yang betul-betul ngerti firman seutuhnya. Biar tidak kena roh dusta. Sungguh-sungguh terus belajar menjadi murid Kristus sampai sempurna Tuhan Roh Kudus mengajarkan kita. Kayak begitu Bang, perlu roh hikmat, roh wahyu, minta terus. Firman yang sempurna itu sudah disingkapkan terus supaya dia berubah dulu hidupnya, ngerti yang dikejar hal yang rohani dan yang surgawi itu, jemaat ngerti. Ya, ngerti, aku ke gereja ini kondisi sulit, tapi yang penting aku benar. Aku buang hal yang duniawi ini. Supaya aku bisa diterima oleh Kristus. Menjadi anak-anaknya. Berbuahkan terang dari kebaikan, keadilan dan kebenaran. Terang itu tidak bisa tutupi. Berbuah muncul. Nanti bawahnya kita sampai di situ. Baik, ayat 3. Akan tetapi jangan ada percabulan atau segala macam kecemaran atau keserakahan. Bahkan disebut pun jangan, karena hal itu tidak layak ada di antara orang-orang kudus. Yang ketiga ini masalah dosa yang sepertinya tersembunyi. Kalau tidak tersembunyi, ya seringkali ditutupi oleh orang yang berbuat begitu. Lebih tepatnya ini kaitan dengan nafsu
ya. Nafsu itu kan ada dua ya. Nafsu itu eh, nafsu perut, dan nanti yang bersifat keserakahan atau mamon atau duit, ya, uang, ya, nggak pernah puas, ya. Ada nafsu syahwat, ya, seksual. Dua-dua ini bisa membuat kita mandek, berhenti, ya. Diomongan pun jangan. Seringkali kalau saudara apa ya, eh, kalau Anda lihat-lihat beberapa apa ya, saya kadang lihat podcastnya siapa, Deddy Busi atau siapa gitu ya. Kadang hari-hari ini zaman sekarang ini orang-orang berbuat apa, seks bebas, hal berkaitan dengan seks ya, yang percabulan. Percabulan itu sebenarnya dari kata aslinya seperti pornografi begitu ya. Percabulan dan perjinahan itu sama. Percabulan itu buat orang yang belum menikah, perjinahan buat orang yang sudah menikah. Tapi terikat pornografi. Ada ini orang berbuat hal-hal yang berbau pornografi dengan terbuka. Ya, Anda kalau lihat di mana-mana terbuka sekali cerita dia bahwa dia kayak PSK apa gitu ya, open BO dan sebagainya, itu vulgar sekali. Anda bisa, ya bisa itu bukannya Anda lihat, Anda percaya ngerti aja bahwa sekitar kita seperti itu. Hampir semua di Jogja di survei orang-orang kuliah itu semua sudah hampir seks bebas, banyak kumpul kebo. Ya, hati-hati itu saya merasakan ya bagaimana dorongan-dorongan percabulan itu ya, pornografi itu selalu mengejar. Saya lihat di YouTube, di grup-grup mana, selalu ngomongnya begitu. Pada diomongan pun jangan diomongin begitu. Ada lihat perselingkuhan dan sebagainya. Ya, menarik semua. Urusan uh, apa kecantikan, Anda lihat drakor, lihat apa sinetron, semua perselingkuhan di sini. Gereja harus bicara kebenaran dengan keras seperti ini. Anak muda kita rawan sekali. Saya rasa pendeta harus sadar tarikan dunia seperti apa supaya saudara sebagai batuan nggak santai. Fight, merebut anak domba-dombamu ini dari serigala-serigala dan singa-singa ini. Tapi saudara adem ayem, bahkan ikut arus dunia ya. Wow, ya nggak bisa apa-apa. Ya, nanti begitu anakmu kena, tek, selesai. Ya, saya baru dengar orang yang dekat sama saya cerita ini keluarga kurang mampu gitu ya. Harapannya ada satu-satunya yang masih angkatan muda itu ya, mulai kuliah, mulai mau lulus mungkin diploma 3 gitu ya, mau lulus ini, yang kuliah mau lulus, sudah tinggal tunggu sudahnya saja harapannya nih anak perempuan ini, tiba-tiba ketahuan ini orang alim baik, orang Kristen baik, di gereja baik, tiba-tiba hamil duluan sesama orang Kristen. Bagaimana? Sama-sama satu gereja, keluarganya aduh, udah selesai. Di mana-mana kalau ada atau peringatan firman seperti ini, artinya roh-roh percabulan, roh kecemaran dan serakah ini roh kan rohnya dunia tuh. Kayak tadi dusta, marah, itu memang rohnya dunia seperti itu. Tapi diingatkan begini, artinya ini roh antikris seperti ini sedang bekerja giat di dalam gereja. Kalau dunia ya nggak usah diomongin. Nama saudara bukan pendeta atau itu jabatan organisasi, tapi jabatan Anda sebagai gembala. 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 Sadarilah bahwa banyak singa, banyak beruang, banyak serigala
yang sedang mengintai, mengancam, ingin menerkam, membunuh, membinasakan imannya, bukan orangnya. Masa depannya hancur semua. Anda mulai dari kecil, yang saya kecil sepele, jangan sering dusta, artinya diajarin itu benar, kebenaran. Segala macam kecemaran, begitu dikatakan tambahkan segala macam, segala hal tentang kecemaran, itu pornografinya, seksualnya semakin menggila. Ini kalau di Roma ada namanya homoseks, ada lesbian, ada yang tinggal binatang, dan sebagainya. Hari-hari ini banyak tuh orang menikah dengan robot perempuan, dengan robot laki-laki, laki dengan robot perempuan, dan sebagainya. Itu apa ya? Homoseks, lesbian segalanya sekarang vulgar di Taiwan, di mana-mana dulu daerahnya cukup baik, budayanya, Kristennya. Sekarang mengizinkan hal seperti di Eropa, di Amerika, semua. Bahkan ada beberapa pendeta kita dengarkan yang tidak mau memberkati homoseks menikah, di lapor masjid, ditangkap di penjara. Itu desakannya seperti itu pelan-pelan. Jadi kalau saudara di Indonesia mumpung belum berlaku seperti itu, ajakan jemaat dengan benar. Jadi mereka yang apa ya, ada di front depan, garis depan, saudara mengeluarkan dari belakang. Ini kan dihancurkan kan bukan saudaranya lebih dulu, jemaat yang di front depan ini, di barisan depan ini, ya toh? Jadi nanti yang lawan bukan saudara, didekati orang homoseksual, lesbian atau yang enggak itu, dia bisa stop dulu. Itu loh saudara yang dipentingkan. Karena kalau lihat bawahnya, cepetnya aja ya. Anda lihat bawahnya ya. Ayat 5 ya. Sebab kamu tahu bahwa dengan pasti bahwa orang-orang cabul, orang tidak suci, atau orang serakah. Ini maksudnya, tadi depannya belum diganti ya. Ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Serakah itu nyembah mamon, ya, nyembah berhala muda itu mamon, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Hai gembala bangun, sahabat ini bangun. Ya. Kalau orang miskin seperti Lazarus yang kita sampaikan kemarin mati, itu bisa masuk surga dijemput malaikat. Orang sakit Tuhan nggak sembuhkan banyak sampai mati, masuk surga. Tapi orang yang berkatnya melimpah, tidak pernah sakit, justru bisa kena begini. Ini yang dikatakan jelas, yang tidak bakal mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Tidak ada orang ini yang bisa masuk kerajaan Kristus. Nah, tugas gereja, saudara gembala ini loh. Ya toh? Tidak ada lah, saya rasa hati Anda gembala, nggak ada yang, ya silakanlah, silakan iblis saja, terserahlah. Nggak ada. Gembala yang baik itu beri nyawanya supaya membayar seluruh kawanan domba ini selamat semua sampai akhir. Berjalan, berjuang sampai akhir. Amin ya. Itu tugas muliamu. Jadi saudara tunjukkan dulu penurut-penurut Allah, peniru Allah. Yang Anda khotbahkan itu Anda sudah hidupi dan sudah jalani, saudara. Jadi khotbahnya nggak enteng, tapi ini memang importasinya kuat. Ngomong kekudusan, ngomong kebenaran, jangan dusta, jangan marah. Saudara dengan serius sekali. Itu masalah hati nggak bisa dibohongin sih. Ada santai-santai ya, orang tahu ini santai-santai, nggak serius. Berapa banyak orang-orang, bukan di sini pendeta-pendeta yang tidak memperdulikan hal yang kekal, yang rohani. Tapi mata kita sibuk dengan jasmani yang duniawi yang memang akan zaman dikatakan oleh Kristus akan terjadi. Kelaparan itu artinya orang miskin. Kelaparan, perang, itu sulit semua terjadi. Perang itu ya sakit penyakit dan sebagainya bisa kena semua. Itu percobaan-percobaan tanda kutip biasa karena akan terjadi di semuanya. Tapi peringatannya supaya iman kita tidak tumbang. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Jangan sampai yang bertahan hanya kita tok, jemaatmu hilang.
Pertahankan, cover sungguh-sungguh, tuntun yang benar. Percaya firman Tuhan berkuasa, Roh Kudus biar dia bekerja semangat, senang, sukacita, enggak duka cita. Ya tahu kalau di pasal yang ini kan serius ya, yang dusta, yang amarah, sebenarnya kita kan ini nempel daging kita. Tapi sama saja itu menunjukkan Anda anak siapa, dusta. Oh, belum tahu dan sepenuhnya anak bapak pendusta iblis itu. Tapi dengan itu tersinggung. Orang Yahudi tersinggung, dia ngomong bapakmu iblis, marah dia mau nyalibkan Yesus secepat mungkin. Ya, yang bahaya yang 1 Yohanes 2. Sifatnya roh pendusta masuk di gereja Tuhan menjadi antikris. Pelan-pelan sudah bisa lihat, termasuk saudara ya, lebih dulu ya, yang terkait ini. Diajar firman kebenaran begini, Anda ada anti nggak? Enggak percaya sepenuhnya nggak? Hati bisa terima nggak firman-firman begini? Nanti sama, jemaat bisa terima nggak firman yang benar yang kudus ini? Kalau dia mulai nggak bisa terima, hati-hati itu roh anti Kristus, anti firman yang diurapi bisa mulai masuk. Lama-lama dia akan nggak sungguh-sungguh lagi. Wah kok berat ya? Loh ya berat. Makanya dikasih Roh Kudus penolong itu. Ya. Justru kita tidak minta tolong Roh Kudus percaya firman Tuhan untuk menjadikan hidup kita firman Tuhan itu yang kita rasa berat itu, karena kita anak ini bapak kita. Itu justru buat Roh Kudus berduka cita. Karena kita tidak percaya dia bisa tolong kita. Gitu ya. Lanjut. Ayat 3. Ayat 3 sudah ya. Tadi yang penting ya. Disebut saja pun jangan di antara kamu sebagai seperti orang kudus. Nah, orang-orang kudus. Jadi hal itu jangan diomongkan, jangan. Kadang-kadang guyon-guyon kita ya, saya nggak tahu kalau kita yang Tuhan kumpul dengan siapa, guyon-guyon ya. Yang kadang pornografi itu kan dibuat lelucon banyak. Ya, oh ini perempuan ini begini, ngomong-ngomongan begitu. Jangan disebut, jangan. Kalau orang kudus tahu ini mendukakan Roh Kudus. Ini mendukakan Bapak kita, mendukakan Yesus. Jangan. Nah ini hal-hal dosa-dosa yang sepertinya tidak di permukaan karena kita ini pandai menutupi, pandai bersembunyi dari terang itu. Ya toh. Yang hilang ya contohnya ilustrasinya misalnya ya. Saya sering dengar waktu COVID misalnya ya. Penyebab COVID salah satunya yang membuat COVID itu imun kita nggak kuat itu karena vitamin D. Ya. Kanker juga begitu, katanya begitu. Karena kita kekurangan vitamin D sehingga gampang kena kanker. Nah, vitamin D itu salah satunya yang besar, yang mudah kita dapat, tidak usah beli mahal, itu matahari. Indonesia itu dari pagi sampai hampir sore, sepanjang tahun harus ada matahari terus. Ya kadang-kadang mendung hujan begitu. Karena kita hidup di daerah tropis, hanya 2 musim. Tapi sudah punya teman saudara yang di 4 musim itu ya, itu kadang yang di Amerika atau apa yang di Eropa yang dekat kutub itu kadang-kadang bukan kadang, itu dalam 1 tahun ada 1-2 bulan yang memang katanya mendung terus. Sampai mereka para bule itu kadang-kadang senang ke Bali kemana untuk jemur diri gitu. Ya. Nah, diteliti COVID dan sebagainya kanker, itu yang mengherankan, saya juga kaget. Yang berlimpah matahari vitamin D-nya banyak orang Indonesia. Matahari berlimpah, orang-orang cari matahari untuk vitamin D ke sini, kita vitamin D-nya paling rendah. Ya nggak paling rendah, tapi masuk kategori rendah. Orang pada PBB kan. Saudara ngalami lah, kita ngamati misalnya ya. Nah, karena justru orang kita itu sekali menghindar matahari. Saya pernah di Bali itu waktu olahraga di stadion itu ya, di lapangan renon itu, ada ibu-ibu, biasa kan agak panas jam 8, jam 9 jalannya toh biar kena matahari pagi waktu COVID. Malah pakai payung. Ya, toh?
Kita jaketan, naik motor ya, pakai sarung tangan dan sebagainya supaya nggak kena matahari. Kita ini orang yang pandai menghindar dari terang matahari. Sama dosa-dosa ini. Pornografi tak rasa kalau Anda jujur ya, Anda lihat apapun yang ngarahnya ke situ semua, tahu berita-berita, ya perkosaan dan sebagainya, lihat YouTube dan sebagainya, ngomong, aduh, begitu semua. Cuma kita penampilannya agak ditata, karena saya pandai menyembunyikan dari terang itu. Tapi Allah tidak bisa Anda tipu. Roh dusta itu Tuhan tahu, lihat semuanya, gitu ya. Nah, sekarang hal perkataan. Demikianlah juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Sekarang yang ada di permukaan. Ya. Ini sebenarnya kalau saya bicara ini masalah sesuatu yang kebiasaan. Sudah jadi habits. Ya. Perkataan yang kotor. Hari ini seringkali Anda dengar kata orang ya di mana-mana di apa soalnya ada ngomong anjing mungkin ganti anjir gitu ya. Cepat kemana-mana gampang. Yang kosong itu bicara membuat sesuatu tapi tidak ada isinya. Kalau bahasanya yang kemarin kita bahas kemarin, yang tidak membangun apa-apa. Mungkin lucu perkataannya, tapi kosong. Orang dihibur di situ, selesai ya nggak ada apa-apa. Kosong, nggak ada isinya. Atau yang sembrono, karena hal itu tidak pantas. Sembrono itu apa ya? Anda tahu sembrono ya? Sembrono itu nyerempet sesuatu yang sebenarnya nanti kaitannya dengan saudara bisa kena pidana kok sembrono ya. Ngetik-ngetik sembrono, ngomongin sembarang tanpa ada dasarnya itu sembrono. Ya, jadi bicara-bicara yang tidak ada dasar dan faktanya. Bahaya. Itu cepat dibuang. Karena itu lama-lama jadi habits yang bahaya. Dibuang. Pokoknya Kristen itu bukan sekedar buang, tapi ada opositnya. Jangan dusta, bicara benar. Kata-kata kosong, kotor ini dibuang, sembrono ini, diganti dengan ucapan syukur. Ucapanlah syukur. Nah, ucapan syukur itu yang mengandung kuasa. Anda lihat di Kolose atau Salonika ya. Kuasa dalam mengucap syukur. Mengucap syukur itu sesuatu orang yang bukan sekedar nerimo, tapi menerima karena percaya Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu. Saya juga lagi belajar bersyukur. Belajar bersyukur menerima keadaan saya. Karena dokter juga bilang, misalnya ada, ini ginjal saya sudah berfungsi 30%. Dokternya bilang, ya sudah Pak, belajar bersyukur, Bapak menerima ginjal tinggal 30% fungsinya. Belajar menerima, belajar berdamai dengan diri sendiri, belajar bersyukur. Kalau Anda bisa bersyukur dengan diri sendiri, Anda bisa bersyukur dengan keadaan yang luar, baik dengan orang, sesama, maupun dengan situasi kondisi. Tidak pernah nyalakan siapa-siapa. Ya, kalau belajar bersyukur, Anda tidak pernah bisa emosi dengan orang lain. Mudah mengampuni. Nah, tak rasa ini perlu dibangun di jemaat saudara. Syukur ini yang hampir hilang hari-hari ini. Ya, kondisi-kondisi teologi kemakmuran itu lawannya bersyukur. Dipus terus, magang janji Tuhan bahkan diklaim gitu ya. Itu buat saya masih kalau nampaknya dengan benar masih oke. Tapi kalau orangnya sudah tidak bisa menerima bersyukur, munculkan pengharapan dalam kondisi seperti ini ujian buat saya, nah itu yang bahaya. Sebenarnya karunia-karunia yang instan ya, berkat-berkat yang instan itu membuat kita hari-hari ini sulit untuk belajar mensyukuri. Ya, sulit untuk belajar ngomong seperti Roma 8:28.
Karena kita berpikir Allah bekerja ya semua beres. Enggak. Enggak sekarang maksudnya. Ya. Orang benar itu Tuhan janjinya anak cucunya enggak akan minta-minta. Benar loh. Di hadapan Tuhan. Ya, dia akan pelihara terus. Mungkin saya mau kasih ayat 5 aja yang terakhir ya. Karena ingatlah ini baik-baik. Tadi ya tak ulang ya. Tidak ada orang sundal. Sundal itu ya percabulan, ya kecemaran dan sebagainya. Sundal itu kalau lihat di Roma itu kan yang termasuk persundalan itu ya dulu eh, kalau ini konteksnya zaman-zaman waktu itu di Kaisar Roma dan Yunani banyak kuil-kuil yang mengadakan seks bebas. Saya apa? Pelaturan bakti gitu ya. Jadi eh, untuk nyembah dewa-dewanya boleh boleh dengan pasangan-pasangan lain begitu ya. Jadi ada pelaturan disiapkan begitu. Ya seperti kemarin yang heboh ya ada satu tokoh agama yang ngomongkan kok suka sama suka boleh berganti-ganti pasangan ya. Itu sesuatu yang membuat persundalan di situ ya. Sundal itu artinya dia terikat hubungan seks dengan yang bukan istrinya, itu persundalan. Terikat maksudnya tidak masalah sekali terus ya gitu, tidak ada masuk di surga atau orang serakah. Nah sama juga serakah ya, tadi juga disebut serakah, saya mungkin belum begitu serakah. Serakah ini kalau saya juga nyatat, serakah ini dikatakan seperti penyembah berhala. Apa sih serakah? Serakah itu nafsu untuk memiliki sesuatu yang bukan kaitan dengan nafsu syahwat. Seringkali dengan apa ya? Dengan barang atau uang. Makanya ketika di Lukas katakan ya, Yohanes Pembaptis ngomong, setelah orang bertobat dibaptis, dia katakan kalau engkau punya 2 helai baju, berikan satu, berikan satu kepada orang yang kekurangan. Orang yang lebih miskin dari kita selalu ada di antara kita. Jadi sebenarnya ada kesempatan untuk kita tidak serakah. Saudara punya barang lebih dari satu, saudara harus salurkan ke orang yang lebih membutuhkan. Karena sarana itu katakan orang yang lebih miskin dari kita selalu ada padamu. Jadi serakah harusnya nggak ada alasan. Saudara tidak boleh menumpuk barang-barang yang sudah ingini, sepertinya kebutuhan, tapi kalau kebutuhan kan cuma satu. Anda punya pakaian, punya apa, alat masak, punya sepatu, punya jas, dan sebagainya ya. Orang yang lebih miskin selalu ada di antara kita. Serakah ini penyembah berhala. Hati-hati ya. Kadang kita ini maaf ya, orang-orang yang ya serakah itu rohnya kena semua, roh dari orang miskin sampai orang kaya. Ya, dari orang miskin sampai orang kaya kena serakah ini. Dan dikira kita miskin tidak bisa serakah. Bisa sekali. Orang kaya juga bisa. Ya. Tidak pernah puas. Amsal katakan, Lintah itu Lintah punya 2 anak. Satu untukku, yang kedua untukku. Itu serakah. Itu nyembah berhala. Tidak ada tempat di surga. Dan dosa seksual, dosa serakah yang bahaya. Ya. Oke, saya rasa berhenti sampai ayat 5 aja ya. Mengenai waktu, nanti 6 dan seterusnya kita bahas berikutnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan ke Pak Thomas. Ayo, mungkin ditolong dipandu kalau ada yang mau bertanya duluan ya. Mungkin saya terlalu cepat jelaskannya, bisa tanyakan atau putus-putus mungkin. Baik, Tuhan berkati kita semua. Silakan. Ya, terima kasih Pak Hondarka. Bagaimana teman-teman, suaranya Pak Hondarka jelas? Yang jelas kasih jempol. Ya, puji Tuhan. Ya. Haleluya. Ya.
Ini baru setengah 9 ya. Mari Bapak-bapak, teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan ya, khusus Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 5 dulu ya. Nah, silahkan yang mau mengajukan pertanyaan langsung angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu, baru buka mic-nya. Ya, silahkan ada. Ya, ini persoalan dalam pengembalaan ya, Bapak Ibu. Kita berharap bukan persoalan kita. Tapi Kita juga lah, kita duluan. Tapi Kita duluan. kita harus duluan mengevaluasi. Jangan menganggap ini hanya persoalan dalam pengembalaan. Ya, silahkan. Jangan malu-malu, mungkin ada yang mau bertanya atau mengaku dosa. Ya, silakan. Ya, Pastor Emmanuel, silakan. Oke, Pak Thomas, terima kasih. Tahun, terima kasih untuk semuanya. Yang saya mau tanyakan di ayat 9, Pak Hon. Di sini, jangan kamu disesatkan oleh kata-kata yang hampa. Jadi kebanyakan kalau sudah berteman dekat, gitu kan, mau hamba Tuhan, mau pendeta. Jadi seringkali Kosong. kalau guyon, gitu kan, ya banyak lah seringkali ada kata-kata hampa dan kosong begitu, seolah-olah itu menjadi sudah kebiasaan orang sehingga menurut saya menjadi ngelantur begitu. Nah, ketika kita menghindari seperti itu, malah dianggap kita ini sombong nanti. Jadi mohon kata-kata hampa ini yang lebih dalam lagi, selain bukan kosong ya, hampa itu masih ada kata-kata tapi yang tidak membangun lah bahasanya. Tapi kalau kosong itu kan berarti kata-kata yang apa ya, yang sudah tidak bermakna lah buat saya gitu gitu. Jadi mohon penjelasan tentang hampa ini, Pak. Jadi seringkali yang terjadi ya sesama kita lah, bukan saya bicara ke jemaat atau ke orang lain, sesama hamba Tuhan, pendeta itu seringkali kalau udah cerita ngalor ngidul jadinya malah jadi perkara gitu kan. Kalau udah kumpul jadi kadang-kadang seolah-olah gitu Roh Kudus sudah tidak dihiraukan lagi gitu alarmnya gitu. Mohon penjelasan tentang hampa ini, Pak Hon. Terima kasih. Yang pertama, hampa itu nanti kita bahas bulan depan. Belum, Pak. Tapi tadi yang penting buat, oke lah, mungkin nggak usah hampa. Yang kita bahas itu kan yang kata-kata yang di atasnya tuh. Yang ayat 4. Yang kosong, Kosong, yang sembrono, kotor, yang sembrono. sembrono gitu ya. Ya, ya betul. Ini saudara, berapa kali saya bilang tuh, yang kemarin yang bulan lalu misalnya ya. Seringkali itu kita tidak terbiasa dengan perkataan kita membangun seseorang iman. Ya. Ini perlu, khususnya saya ngomong untuk sahabat saya nih ya, yang dengar ya. Ayo kita mulai ya. Saya nggak usah kita nggak bisa nuntut orang lain. Mulai dari diri kita dulu. Segala sesuatu minta Roh Kudus tolong supaya setiap kayak Paulus, biar setiap kali aku buka mulut ini, aku doakan aku diberi keberanian supaya ketika setiap aku buka mulut yang keluar kebenaran. Artinya apa? Secara manusia Paulus tahu tadi Pak Yonan, dia sombong lah, dia kadang nggak berani ngomong kebenaran. Itu kata-kata Paulus loh. So mendoakan supaya dia dipenuhi keberanian ngomong kebenaran. Saya aja dari ngomong begitu kok. Saya minta ditolong doakan usaha pelayanannya supaya diberi keberanian ngomong kebenaran. Justru kali saya dan banyak orang terbalik. Justru saya berani ngomong hal yang bukan kebenaran. Mungkin saya yakin sendiri benar, tapi belum tentu firman. Ya, jelaskan banyak hal kayak motivator begitu. Banyak hal, quote-quote apa yang kita percayai, kita jelaskan begitu, tapi bukan firman yang kita jelaskan. Yang berikutnya, saudara, apa ya, setelah kita belajar
mindset kita ditata, kita nggak hanya sekedar ngomong kosong, menghibur saja yang menyenangkan orang kita, no, sama membangun. Banyak orang hanya menghibur, menguatkan titik. Tapi firman Tuhan yang bulan lalu kita belajar untuk membangun. Membangun itu orang disadarkan, tahu keliru, dan dia, bangun di atasnya lebih lagi, mau lebih maju lagi. Yang terakhir tadi ya, biasakan, latihan lah. Ini agak susah, berapa orang yang selalu bilang tuh, kita ini susah berkata tidak. Ya. Sekarang saya milih-milih kok. Ya. Saya aja belajar, saya ngerti perkara-perkara kebenaran begini. Di grup-grup saya tidak bisa mempengaruhi orang, ya, yang nggak benar ngomong-ngomong, ya, saya keluar, saudara. Saya keluar. Saudara ini wakilnya Tuhan. Jadi saudara kalau tahu ini sekali 2 kali saudara belajar membangun, tapi mereka masih nggak bisa, itu nasihatnya Mazmur 1 kan? Jangan berjalan dengan siapa? Duduk di kumpulan pencemooh. Nah, nanti urutannya jalan dulu duduk. Berjalan dengan orang berdosa. Dengan siapa? Ya, lo urutnya berjalan, berdiri, dan duduk. Jangan orang-orang yang fasik, yang berdosa, bahkan pencemooh. Kalau pencemooh, kalau yang sia-sia mungkin kaitannya dengan orang berdosa. Yang pencemooh itu orang sudah ngomongnya nggak benar, yang kosong, yang hampa, yang sembrono, dikasih tahu melawan. Ini pencemooh, malah jadikan Tuhan. Wah, Tuhanmu apa? Nah, itu jangan. Jangan kumpul dengan orang begitu. Saudara sekali 2 kali di situ, ya jangan kumpul. Dan sombong, ya nggak apa-apa. Kenapa? Kalau kita nggak sombong, ya nggak apa-apa. Itu kan makanya yang terakhir itu toh. Sekali kita ini ingin dengar apa yang bukan Tuhan lihat saya bagaimana, tapi saya ingin dengar orang lihat saya bagaimana. Hati-hati. Kalau saya enggak, saya belajar. Kalau saya sebelumnya Tuhan siapkan saya bisa keberanian ngomong. Saya selesai sensi gini ya, Sum ya. Saya evaluasi Tuhan, apa yang benar nggak? Ampuni aku. Saya mau sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Tuhan nilai saya bagaimana? Karena saya ini hamba-Mu. Saya nggak peduli kata orang, itu nomor 2. Toh kalau kita benar pun belum tentu orang bisa terima kita. Awalnya loh kata Paulus ya. Ya kan begitu Korintus. Apalagi kita berani negur membangun orang. Pertama kali mesti duka cita. Tapi kalau itu dari Tuhan, lama-lama orang tersebut akan sadar. Oh, Pak Emmanuel tidak sombong, dia yang benar. Tapi perlu ujian waktu. Begitu ya. Salah saya itu. Nanti diskusi di sini lebih panjang. Ya, hal begitu yang saudara berani berkata tidak. Pergaulannya buruk, merusak kebiasaan yang baik. Seringkali orang kumpul begitu karena mungkin kita tidak punya kebiasaan yang baik. Jadi kumpul begitu ya kita senang-senang aja, happy-happy. Tapi kalau saudara merasa punya kebiasaan yang baik, yang membangun iman, itu sia-sia, sudah tahu. Ya jangan ikut, nanti larut saudara. Sudah dikatakan nasib Tuhan banyak kok. Kalau kamu buruk, ya jangan kumpul. Nah, ganti, cari yang lain. Ya, saya ada Facebook ya. Saya nggak pakai Facebook, sudah berapa tahun yang lama. Karena tiap kali saya mengaruhi teman-teman saya, mereka nggak bisa. Bahkan kadang ngolong-ngolong. Ngapain kumpul begitu? Facebook buat saya juga nggak penting. Penting firman Tuhan buat saya lepas dari Facebook. Grup WA banyak yang saya tidak ikut. Saya kali 2 kali, ya ngomongnya rekan-rekan hamba Tuhan. Tapi begitu saya 2 kali, 3 kali tidak bisa membangun mereka. Mereka hanya ngomong-ngomong buat saya ya, apa ya, kalau mau sombong-sombongan ya level anak-anak terus lah, ngomongin yang enak-enak. Lah gimana? Hamba Tuhan seperti itu. Saya coba masalah 2 kali tidak bisa, saya keluar. Tidak apa-apa, jangan sombong. Nggak masalah. Saya mau jagain, saya belum sempurna kok. Saya bisa larut nantinya. Begitu ya. Oke, terima kasih Pak Emmanuel. Nanti kita berdalam di sini saja. Ya, berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Yohanes Samad. Ayat kedua, Efesus pasal 5 ayat kedua. Dan hiduplah di dalam kasih,
sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Pertanyaannya minta tolong penjelasan ayat 2. Hidup di dalam kasih artinya mengalami atau melakukan kasih. Terima kasih. Ini bacanya keseluruhan ya. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana tahu ya. Hiduplah dalam kasih harusnya begini loh dalam kasih itu maksudnya ya. Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Semua orang itu tentunya harus paham secara konsep, percaya di hati. Ya, firman Allah sampaikan ngerti. Kemudian harus mengejawantahkan dengan terang Roh Kudus di mind, pikiran, kemudian dikerjakan. Ya. Hiduplah dalam kasih, itu tadi saya sampaikan, di antara kita saling mengasihi dulu. Ini ngomong jemaat. Hiduplah kita, ini kasihnya agape ya. Anda bisa kasihnya bukan kasih filio, ini agape. Jadi setiap orang Kristen yang satu berjemaat sama-sama orang Kristen harus mulai belajar hidup di dalam kasih agape, kasihnya Kristus, kasihnya Allah. Ya. Dijelaskan seperti apa kita harus mengasihi setiap orang, ya mengasihi kamu, bahkan kita berani menyerahkan diri kita seperti Kristus ya. Tadi saya ceritakan supaya orang-orang itu apa ya maju imannya, lihat hidup kita mereka diberikan dalam arti diberkati, mereka lebih semangat, lebih cinta Tuhan begitu. Itu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Gitu. Hidupnya semakin kudus, semakin benar karena lihat kita. Jadi kasihnya bukan sedang ngasih beras itu enggak. Itu semua orang bisa. Tapi kasih yang sampai rela berkorban. Contohnya ya, Anda lihat di Matius 5 sampai 7. Hal-hal yang paling kelihatannya kasih ya, Anda kok memberikan semua orang bisa. Tapi kasih yang mengampuni gitu ya. Di pukul 1 kasih free satunya. Jadi ketika kita selalu jemaat, ya apalagi ada pendetanya gitu ya, atau yang lain lah. Ada orang nyakiti kita dengan bisa dengan senyum, dengan tenang ya, nggak tersinggung gitu. Bahkan mengampuni, itu kasih. Seringkali kita ini manusia di dunia kasihnya karitatif, memberi ke orang miskin ya, nolong. Makanya kita kan terlalu duniawi pikiran kita. Tapi Matius 5 ayat 7 tidak. Kasihlah musuhmu ya. Mengampuni gitu ya. Di pukul 1 kasih 1, harus murah hati. Itu sesuatu yang apa bahasanya? Yang seperti Kristus. Supaya dunia melihat kita ini anak-anak Allah. Agape yang muncul. Rela berkorban yang lalu kita bahas jemaat Makedonia ya. Memberi untuk jemaat Yerusalem yang kekurangan. Mereka memberi melebihi kesanggupan mereka. Itu agape. Nah, kasih yang seperti itu loh, yang mengampuni, yang rela berkorban, nolong apa, enggak harus ngasih duit, enggak harus. Ngasih duit semua orang bisa. Pemerintah juga bisa, fakir miskin di belahan negara. Yang enggak hanya itu. Ya. Tapi saudara enggak tersinggung, mengampuni, value-value yang kerajaan Allah itu muncul duluan. Ya, berkorban Yesus katakan. Kasih sebagaimana aku ini mengasihi kamu, Yohanes 13 nggak salah ya. Aku memberi perintah baru kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Nah, itu perintah barunya. Seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Berkorban supaya jemaat diselamatkan. Supaya jemaat itu jadi milik Allah. Kalau hari ini konteksnya sesama kita, saya mengasihi saudara supaya saudara ini maju. Sebagai hamba Tuhan yang terus jadi mempelai Kristus. Ya. Saya mengasihi saudara sampai saudara ini apa ya? Mewarisi yang kekal, ya. Diselamatkan sampai akhir menang. Itu lebih penting ya. Saya rasa hal seperti itu ya memberi juga penting. Kalau nggak punya harus diberi, ada diakonnya begitu. Tapi yang Tuhan mau di sini konteksnya Yohanes 13. Aku memberi perintah baru supaya engkau saling mengasihi seperti aku mengasihi engkau. Ini.
berkorban begitu. Jadi ini konsepnya diterima, dipercaya, dan dilakukan sesama. Makanya ayatnya saling, gitu ya, saling, saling. Ini kan tidak. Kita ini memberi. Kalau kita punya dulu, kita nuntut berkat dulu, baru kita memberi. Enggak. Value-value yang berkorban ini yang hari ini hampir jarang. Apalagi di bangsa kita, toh. Semua nuntut. Ya, kita belajar terima kekalahan. Ini kan baik, toh. Yang menang juga nggak takabur. Semua begitu. Kita ini gereja itu susah untuk terima kekalahan. Cuma kita diambil orang lain, kita ya nggak bisa apa-apa, jengkel mah itu. Ya, ini milik Tuhan. Nah, kayak gitu tuh buat saya itu excellent loh. Excellent. Daripada hal yang buat saya maaf ya, yang urusan berkat, urusan sembuh itu urusan Tuhan. Tapi kita mau belajar mengasihi Tuhan sesama, tunjukkan bahwa aku ini menjadi imitasinya Allah yang ayat satunya. Dengan apa? Kasih. Kasih yang berkorban itu tidak banyak orang ngerti. Kasih yang berkorban. Kasih yang mau mati buat saudaranya. Ya, 1 Yohanes 3:16. Kita pun wajib memberi nyawa kita buat saudara kita. Bukan wajib beri duit. Memberi nyawa. Tapi memang sih memberi nyawa harus juga memberi duit dulu, memberi waktu, perhatian, memberi korban perasaan dulu ya. Nggak enak. Kita terima itu semua. Jadi selalu firman Tuhan, saudara harus mulai belajar percaya. Ini firman Tuhan, yang Tuhan mau supaya bahasanya ya, Tuhan menyatakan kasih kuasanya kemudian dalam diriku. Jadi mesti dikerjakan konsepnya. Kalau kata-kata begini, hiduplah di dalam kasih, ya itu dalam kasih agape, itu pasti ada prakteknya. Ini konteksnya episode di antara jemaat. Ya, boleh ngomong jemaat Efesus, jemaat bukan lokal per tempat per rumah tidak, tapi jemaat Efesus. Begitu. Ya, nanti didalami lagi di sensi di sains. Baik, pertanyaannya terima kasih buat Pak Samad. Ya, terima kasih. Ada lagi yang akan bertanya? Terima kasih. Silakan. Ya, Pak Hondro. Silakan, Ya, Pak. Pak. Ya, terima kasih Pak Thomas, Pak Hondarka. Ada yang mau saya tanya Ya, Pak. tentang kasih tadi yang disampaikan, pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Thomas tadi itu tentang kasih, bagaimana Yesus itu mengasihi di ayat kedua tadi itu ya. Yesus itu mengasihi, bahkan rela berkorban, menyerahkan dirinya untuk sebagai tanda keselamatan pada umat manusia, Pak. Nah, jadi sepertinya kalau saya baca di ayat yang kelima ini, sepertinya kok agak bertolak belakang dengan ayat yang kedua itu, Pak. Karena di ayat kelima ini, di sini kok sepertinya harus ada tindakan-tindakan atau ada perbuatan-perbuatan tertentu yang membuat kita itu bisa diselamatkan gitu. Padahal di ayat yang di Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 itu firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kok seperti di ayat yang kelima ini, dengan perbuatan-perbuatan yang seperti ini, sundal, terus cemar, serakah, bahkan perbuatan yang seperti inilah yang membuat orang itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi sepertinya bagaimana itu Pak? Seperti bertolak belakang itu Pak, ayat ini. Bagaimana kira-kira menurut Bapak itu Pak? Terima kasih. Baik sekali pertanyaannya. Ya. Itu hampir sama seperti kitab Roma dan kitab Yakobus, kira-kira begitu. Kitab Roma itu orang diselamatkan karena iman, titik.
Yakobus sepertinya diselamatkan orang ya, iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan penting di Yakobus. Tapi dua-dua contohnya Abraham, saudara. Ya, Roma ada Abrahamnya, di Yakobus juga ada kata Abrahamnya gitu ya. Abraham itu iman atau perbuatan? Iman dan perbuatan. Dia percaya sama Tuhan, bergerak. Ya, tapi di rumah dari pihak Tuhan, nemui Abraham, suruh Abraham keluar. Nah, konteksnya di Efesus sama seperti itu. Ya. Keselamatan itu bukan usaha kita, tapi Kristus yang lebih dulu ya menemui kita ya, kalau terutama tadi Efesus 2-nya kan begitu dah. Keselamatan itu karena iman ya, iman. Kita percaya Yesus karena Yesus menyatakan dirinya. Dia mati buat kita ya. Firman Tuhan banyak lah. Dia mati buat kita, menebus kita, salibkan ya, dan dengan darahnya yang mahal dan sebagainya, domba pasca dan sebagainya. Kita percaya. Nah, setelah itu yang gereja orang perlu berjemaat. Anda mengajarkan hal-hal hidup semakin benar, semakin kudus. Ranting itu kalau nempel di pokok anggur mesti berbuah. Tidak berbuah dipotong. Mungkin enggak? Harusnya tidak mungkin. Karena kok nempel mesti berbuah. Mungkin, nah beberapa orang nafsunya tidak sungguh-sungguh nempel. Ini yang mau disampaikan di Efesus ya. Ditata konsepnya 1-3 ya. Secara doktrinalnya keselamatan Kristen seperti apa. Anda percaya menerima ya. Lalu dikatakan Efesus 4-nya, Anda tahu kan tadi saya singgung awalnya. Fungsi gereja itu apa? Dilatih pendewasaan dan sebagainya. Jadi jemaat-jemaat yang sudah percaya Kristus itu harus saudara dewasakan sampai dia ada batasnya, sampai tingkat pengetahuannya sempurna tentang Kristus, tidak terombang-ambing, ya, dewasa penuh dan sebagainya. Ada 4 atau 5 itu. Proses itu tugas saudara. Tentunya sudah jalan juga. Kalau desain jadi anak, lahir baru, bertumbuh jadi hamba, sahabat, mempelai. Ada proses dan progresnya. Itu tanda imannya hidup. Ya. Sempat dikatakan kalau Anda percaya begitu, mesti yang lama dibuang karena Anda sudah tahu mengenakan pakaian baru yang diciptakan dengan kekudusan dan kebenaran itu. Jadi orang-orang yang sundal yang tidak mau berubah itu pastinya dia tidak sungguh-sungguh lahir baru. Kalau lahir baru seling dia ngerti kudus dan benar, yang begini bisa nggak jatuh dosa? Masih bisa, tapi masih cepat minta ampun dosa. Ya. Sama perdebatan Calvinis dan selalu ya, dan Armenian tuh. Nah, sering di mana? Di Filipi tuh. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, itu dua-dua kena itu semuanya, masuk, sudah masuk. Jadi keselamatan sudah dapat keselamatan dulu. Baru dikerjakan. Bukan mendapat keselamatannya, bukan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan ada takut dan gentar, supaya hidupmu makin serupa dengan Kristus. Ini persoalannya. Makanya saya bilang berapa kali, mungkin Pak Denisman perlu apa ya agak tengah-tengah, mungkin tanya orang teman-teman atau nanti kapan kita ulangi lagi ya, buku-buku awal yang kita belajar awal, kita nyampaikan anak itu apa tanda-tandanya, hamba bagaimana, ya. Itu justru tugas Anda sebagai gembala, melihat proses lahir barunya, pertumbuhannya seperti apa. Kalau Anda lihat ini bahasanya yang ayat 1 ini, ya. Sebab itu jadilah peniru-peniru Allah itu seperti anak yang kekasih. Itu teknon loh, itu orang yang baru lahir baru loh. Itu sama seperti Anda lihat di jemaat mula-mula. Begitu mereka lahir baru, tahu firman, mereka langsung satu yang pertama ya. Anda kan ada beberapa hal orang lahir baru itu. Atau pertama Yesus itu. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka bertekun dalam doa. Mereka memecah roti. Mereka saling menolong, yang punya harta dibagikan, dan seterusnya. Tentunya apa? Itu tidak bisa satu hari nggak bisa. Dia pertama kali
belajar firman. Tekun itu tiap hari belajar firman. Tafsirnya begitu. Semangat belajar firman, semangat diajar firman lu. Apa? Angkatan hidupnya harus bagaimana? Gitu dah. Itu kalau orang lahir baru betul-betul terima karunia keselamatan dari Roh Kudus karunia itu. Terima keselamatan. Nah, maksudnya Pak Denisman, kita semua belajar seperti itu. Yang pertama, Anda pastikan jemaatmu lahir baru atau tidak. Kalau lahir baru, ajar hal-hal yang dasar. Makan firman tiap hari, berdoa tiap hari, terusnya. Sampai dia ngerti ini vitamin apa yang perlu buat saya hidup. Masih bayi, dikasih makanan-makanan yang bergizi, kuat bisa jalan. Terakhirnya harus dia menjadi saksi, hidupnya berubah. Jadi dia tahu berjemaat itu apa artinya, saat teduh itu apa artinya. Diajarkan semua. Pentingnya apa makan firman tiap hari, kalau tidak kita akan mati. Ngerti? Jelas kan? Sehingga dia tandanya Bapak bisa lihat tiap hari mengejar belajar firman. Baca tidak ngerti bertanya. Saya ngomong begitu karena saya ngalami. Saya bertobat 79, dimuridkan sama teman saya, kakak kelas saya. Saya suruh saat teduh, saya baca firman. Tiap kali saya begitu, saya haus firman Tuhan, betul. Begitu saya nggak ngerti, saya tiap hari tanya ke dia. Maksudnya apa nih? Sekejar. Itu saya alami, saya tarik tanda baru. Lahir baru, tandanya begitu. Haus dan apa kebenaran. Karena saya tahu hidup saya belum tahu kebenaran, saya tahu hidup kebenaran. Saya bersyukur keselamatan itu ada. Nah, seperti itu harus ada gali penuh dari Injil, ngerti Yesus ngajarnya apa. Cari. Supaya saudara tidak ikut terombang-ambing hari ini dengan doktrin yang bukan Alkitabiah atau tidak 100% Alkitabiah. Anda gali dari Matius, dari semua ya, dari Kejadian paling mulai dari Injil dulu, yang keselamatan Yesus. Yesus namarin kita, dia maunya kita harus berbuat apa? Belajar sampai wahyu ngerti. Oh, ini tau Kristen. Ya, kita nggak kena roh dusta lagi, nggak kena roh antikris. Saudara jangan senang satu pengajaran berhenti. Nggak boleh, saudara harus kan wakilnya Tuhan. Terus. Nah, itu menuntun jemaatmu satu persatu begitu. Nanti ngerti, ketika orang-orang sundal masih ada, maaf ya, orang serakah masih ada di jemaatmu, Anda sedih, nangis. Seperti seorang petani itu loh. Bapak jadi potong dulu. Punya kesempatan berapa hari aku nolongin mereka. Begitu maksudnya. Nanti tidak ada yang terhilang. Jadi nggak otomatis begitu. Jadi orang yang betul lahir baru, nempel di pokok anggur, nyerap unsur hara dan air tiap hari, firman dan Roh Kudus tiap hari, mesti berbuah. Apalagi peranan gembala. Jadi saya tekankan saya lagi ya, sahabat sains, Anda mesti tahu urutannya. Anda sudah hamba di level 2. Anda ngebut dulu sampai jadi sahabat dan mempelai. Baru sahabat cuma ke situ. Jangan berhenti di hamba toh. Anda tidak bisa berkorban. Sahabat kan memberi nyawa, tidak bisa. Kita hanya omon-omon saja di sini. Belajar. Firman tiap hari minta roh hikmat, roh wahyu, terus urut. Supaya Anda tahu kebenaran seutuhnya apa itu yang Kristus mau. Biar tidak kena roh antikris, roh dusta itu. Ya, saya rasa itu dulu. Mungkin kalau mau lebih jauh ya Pak Desiman mau ngejar ya sering kesini aja lah. Nanti ke telepon atau apa ya. Nanti mungkin kapan nanti kalau ini selesai Efesus nanti kita coba pelan-pelan ngulang lagi yang tadi dasar awal. Terima kasih Pak Denis. Tuhan berkati. Nanti kita bahas lebih dalam di sini ya. Pokoknya maju terus. Sampai kebenaran, Anda tahu semakin utuh, semakin saudara bisa melihat dengan mata iman ya, masih ada yang dusta, ada yang tidak benar. Kejar hari ini. Ya, seperti petani itu. Tuhan jangan potong dulu Tuhan. Jangan masuk neraka dulu. Beri kesempatan. Tahun ini aku kerjakan mereka. Itu gembala. Bertanya Pak Thomas. Ya, mari Pak Gula. Saya mau bertanya ayat yang 5 ya. Mengenai berhala itu.
apa aja yang termasuk berhala? Apakah termasuk mempercayai agama nenek moyang kita atau tidak? Itu aja Pak Thomas. Ya, oke. Gimana Pak Undarka? Oh, saya yang jawab ya, atau Pak Thomas? Nanya apa Pak Thomas? Begini, eh, berhala itu kalau saya bilang ya, konteksnya yang di perjanjian baru hari ini ya, berhala yang paling bahaya namanya keserakahan. Itu berhala. Ya, itu nomor satu, itu ingat baik-baik dulu. Kalau berhala yang tadi nenek moyang, patung-patung dan sebagainya itu jelas berhala. Dari PL sudah disampaikan jelas itu berhala. Ya, jadi semua itu yang bukan daripada Yesus, ya. Gini, contohnya Yesus ngomong begini, jangan ada dua tuan. Dia tidak ngomong agama lama, tidak ngomong setan, tapi dia ngomong mamon. Jangan ada Allah dan mamon. Mamon itu sesuatu yang seperti Allah yang Anda sembah. Orang dulu nyembah pohon, nyembah agama lama itu berhala. Tapi orang modern hari ini nyembahnya bukan itu, nyembahnya serakah, mamon, duit. Itu yang Anda kejar mati-matian. Apa yang Anda, bahasanya berhala itu apa? Apa yang rela kita tukar dengan waktumu, yang rela tukar dengan kesenanganmu apa, itu berhalamu. Harusnya kita hamba Tuhan, saya mau nukar waktu saya dengan belajar firman yang hidup dengan Kristus, fellowship dengan Kristus, dengan Roh Kudus, itu Allahku. Tapi kita sebagai hamba Tuhan, nyebutnya hamba Tuhan, tapi sepanjang hari, waktu kita habis di mana? Ya, kerjakan hal yang Tuhan ngomong kemana, Tuhan nuntun kita semua begitu. Jadi berhala-berhala yang disebut Pak Gula tadi, agama lama, mau apa semua, itu ya jelas berhala itu. Pokoknya yang Anda sembah apa, itu berhala. Cuman hari ini, yang disembah hari ini mamon yang bahaya, kata Tuhan. Yaitu keserakahan. Orang serakah itu ngejar terus. Harusnya ngejar Tuhan, dia ngejar yang lain, serakah. Serakah itu tidak pernah, apa ya, harusnya kita akan dipuaskan dengan kebenaran, tahu sana kebenaran akan dipuaskan. Tapi orang serakah ini tidak bisa dipuaskan kebenaran. Dia carinya dunia. Itu berarti dia tadi mamon. Ya. Terus serakah itu. Dari miskin sampai orang kaya juga serakah terus. Selalu kurang. Selalu pengen ngejar. Selalu tidur pun mimpinya itu. Itu berhala. Pokoknya yang nggak, Tuhan, tanda kutip ya, Tuhan mengatakan jangan ada dua tuan. Ya, dia tahu yang nyaingi dia bukan patung-patung, bukan agama lama. Itu buat dia gampang. Kalau orang dari baru temu Yesus, pasti pilih Yesus. Agama lama nggak ada yang mati buat kita. Mana? Pendiri agama aja nggak mati buat kita. Yesus. Itu iman kita lahir baru nggak betul, sudah pasti benar kita mau ngejar Yesus. Cuman di saat kita hari ini mengejar Yesus, Tuhan bilang ada yang masuk baru hari ini, berdalam modern. Namanya mamon. Mamon itu sesuatu yang seperti Allah yang kita kejar. Ya, nah itu yang bahaya begitu. Konteksnya sekarang keserakahan itu mamon. Serakah itu kan sifat. Kok bisa berhala? Lah ya karena sifatnya itu yang terus-terus kita utamakan dalam hidup kita itu terus. Begitu ya. Serakah sesuatu yang kaitan dengan keinginan, ingin mendapatkan yang bukan Allah, yang bukan Kristus hari ini. Mungkin sementara begitu Pak Gule, nanti kita sambung lagi di sini ya.
Ya Iya, lebih Pak. jelas. Terima Terima kasih Pak kasih, Gule. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yang bahaya mamon ya, jangan agama lama, jangan takut agama lama. Iya, Pak. Tuhan berkati, Pak. Terima kasih Pak Gule. Mungkin satu lagi, kalau boleh, kalau masih ada. Ada? Ya, satu lagi kalau ada. Ya, satu. Ya. Pak Manuel. Ya, sekedar tadi Pak Hon bilang, Alkitab bilang kalau punya dua dibagikan ke orang lain satu. Sedangkan rumah saya banyak sekali roti. Saya mau bagi dua satu-satu bingung gitu. Dijual maksudnya. Tapi banyak di antara kita punya numpuk-numpuk juga, Pak, tuh. Banyak, tapi berbaginya juga kurang gitu loh, Pak. Ya, sekali karena bukan soal firmannya yang kurang dimengerti, tapi kurang hati memberi menurut saya sih, Pak. Setiap kita punya hati memberi, tapi tidak sungguh-sungguh diresponi apa kata Roh Kudus, kayak yang minggu lalu ditanyakan oleh Pak Hendra, kok saya ini pelit sekali gitu kan gitu. Seperti itu sebenarnya dasar hati Roh Kudusnya apa kurang dikaryakan begitu. Menurut saya seperti itu. Kalau Bapak bilang tadi punya dua helai baju dibagikan ke orang lain dan ini sebagainya seperti firman, ternyata dalam hamba Tuhan pendeta pun juga pelit-pelit banyak gitu loh maksudnya. Ya bukan saya menghakimi, artinya di temennya sendiri Oh, aja di dekatkan kalau aja Bukan belum pelit, tentu Pak yang Immanuel, tapi menikmati gitu. menghemat. Itu kayak sama mertua juga kita kapan makan bakso kita bareng ini. Yang penting ini bukan saya sekedar sih dengar Roh berbagi Kudus. ini ya harus ada actionnya Pak, bukan hanya Bukan. berteori sekarang kita ini kan. Enggak hanya itulah, enggak hanya memberi. Banyak tadi dusta marah itu misalnya. Kita ini sebenarnya kalau Iya, saya jujur ya, kita ini kurang takut dan taat Tuhan aja udah dibaca. Kalau saya gitu aja, simple. Kalau orang-orang di Jamaah Roh Kudus dengan benar celing gitu ya, kajian mula-mula ya, sudah nggak ada unsur pelitnya kok. Nggak ada, karena dia ini apa ya, tahu yang sementara, tahu yang kekal. Nah itu yang belum terbuka banyak orang kita toh. Orang pelit, orang serakah itu kan sementara yang dia kejar. Berarti dia belum ngerti harta yang sesungguhnya, yang kekal itu. betul Nah, saya betul. nggak berani ngomong itu lahir baru atau tidak, lahir baru, saudara tahu sendiri aja. Tapi yang jelas, kalau saya ngomong aja oke lah. Makanya Kudus berduka cita toh. Karena hal yang gitu-gitu, saudara tidak taat, tidak takut Tuhan, kalau tidak bisa, tidak minta tolong Roh Kudus, ya sedih itu makanya. Kalau saya begini, pengalaman saya, makanya tiap hari merenungkan firman Tuhan, belajar urut, begitu ya taat lakukan. Satu aja, nggak usah semua. Satu terus. Nggak bisa ya minta ampun, minta kekuatan baru, lakukan lagi. Jadi saudara punya proses dan progres, mana yang dibuang, mana yang ditinggalkan, mana yang dipakai, mana yang baru dikerjakan. Itu yang banyak orang Kristen nggak diajari seperti itu. Ada yang dibuang, ada yang dikenakan yang baru. Ada dibuang, ada dimasukkan. Jadi lama-lama Hondarka ini berganti yang baru. Tapi saudara seringkali kan tidak mengajarkan seperti itu kan. Sifat dulu loh, seperti Yesus loh. Nggak usah ngomong duit. Itu buat saya itu nomor 3, nomor 4 lah. Uang pelit itu karena kita nggak lahir baru nggak sungguh-sungguh ngerti yang mulia itu. Ya, setuju saya kalau itu, Pak. Nah coba kita lo nggak usah setuju tuh firman Tuhan, nggak suka banget teman-teman firman kita kok. Iya, Pak. Pak. Pak Immanuel Nyata. ini kalau Nah itu loh.
menguntungkan setuju. Kalau merugikan nggak setuju. Selesaikan berdua ya, antar besan. Nggak usah ikut-ikut kita. Lanjut Pak, satu lagi. Ya, satu lagi silakan Pak Yosep. Pak Marbowo, ini Ya, Pak Marbowo dulu. iya. Silakan. Siapa lagi? Satu lagi. Itu Pak Marbowo atau Pak Petrus yang angkat tangan itu? Pak Petrus. Atau Pak Marbowo? Pak Petrus sih garuk-garuk kepala Pak, bukan angkat tangan. Oh, Pak Jar, guyu-guyu atau ketok urusan. Iya. Urusan, Terlambat urusan, lagi tadi habis dari mimpin rapat ya. iya, urusan TPS terus ya. Waduh. Oke, terima kasih. Tadi masih perjamuan aku Pak Thomas. Oh ya. Aku lagi di Labuan Maringga ini di tempat di PI. Ngejar waktu tapi masih kebagian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hon. Walaupun saya tidak ikut banyak dari ayat 1, ayat 2, tapi saya kebagian mulai ayat ketiga. Ya, dari yang disampaikan kemarin bahwa akan membahas mengenai Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 5. Setelah saya juga sebelum ini kan saya baca dulu. Lalu terkait dengan pembahasan yang di atas, walaupun saya kemarin tidak ikut tatap muka di Metro, di Sains. Namun satu hal yang terpenting ternyata ada keterkaitannya dengan manusia baru, Pak. Dan di situ masih diulang lagi mengenai seperti ayat pasal 4 ayat yang ke-29, 24, 25, maaf, dusta dengan kata sembrono tadi yang disampaikan. Jadi memang kita sebagai hamba Tuhan itu dituntut banyak dan besar sekali yang harus dikerjakan dan menjadi satu cerminan tentunya firman Tuhan ini. Nah, saya diberkati dengan banyak hal, ya ada ingatan-ingatan yang disampaikan bahwa kita jangan menyebut saja pun jangan, berdiri bersama-sama dengan orang-orang yang demikian pun juga jangan. Terlebih sama rekan-rekan di pelayanan tadi sempat disinggung, mungkin hamba-hamba Tuhan kalau suka guyonan tapi nyeleneh-nyeleneh hal-hal yang semacam itu. Nah, ini yang mengingatkan selalu dalam hidup saya pribadi untuk boleh melihat bahwa kebenaran firman Tuhan itu mesti mutlak menguasai kehidupan kita. Saya tidak bertanya tapi berterima kasih dengan ini dan saya banyak diberkati. Terima kasih Pak Hon, Pak Thomas. Terima kasih, sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Ya kita bersyukur. Pak Ondarka, silakan Pak Ondarka. Sudah nggak ada ya? Baik, nanti kita doakan, lalu kita lihat YouTube-nya lagi. Ya, saya percaya aku bisa bekerja lebih dalam gitu ya, menyingkapkan banyak perkara dalam hidup kita sebagai hamba-hambanya. Pasal 5 ini mau mengaitkan secara private hubungan kita dengan Allah yang memberi pengajaran dari pasal 1 sampai pasal 4 ya, baik yang secara doktrinal maupun secara praktis bagi dua juga, antara yang inner, pikiran sia-sia, hati yang degil dan seterusnya yang jauh berasal dari Allah dan sebagainya itu, plus yang perlu ditata yang tampak dari luar, pakaian lama yang orang bisa lihat. Yang pertama itu dusta, ya, karena dusta itu bapaknya iblis, ya,
dilawankan dengan benar, aletheia dengan firman Tuhan. Jadi dusta bukan sekedar ngomong-ngomong bohong, ngarang itu bukan, tapi dusta yang tidak percaya, yang tidak sepenuhnya ngerti firman Tuhan, itu bisa dusta. Kayak antikris ya, bahayanya di situ. Itu dusta. Jadi dusta yang Anda tidak mempercayai 100% aletheia itu dusta yang lebih bahaya daripada ngomong-ngomong yang ngarang dan sebagainya. Ya. Kalau Anda itu benar aletheia sudah ngerti betul firman seutuhnya, belajar lengkap sepenuhnya, saya percaya yang omong-omongan yang sebelumnya sebagainya bisa hilang sendiri. Karena kita tanggung jawab sama Tuhan, perkataan kita dengan benar. Ya. Nah, kemudian masuk pasal 5 ini ditekankan bahwa manusia baru itu bukan sekedar pakaian tok, tapi itu pakaian orang-orang yang sudah menjadi anak-anak Allah, private, pribadi sekali. Jadi menekankan kalau engkau ini anak-anak Allah, mesti sukanya pakai yang baru, yang lama mesti dibuang. Dusta, amarah, apalagi perkataan kotor dan sebagainya pasti dibuang. Kegeraman, iri hati, sakit hati dibuang semua. Karena aku ini anak-anak Allah yang harus dunia lihat Bapak aku itu penuh kasih, itu kudus dan benar. Nah, ini yang ditekankan oleh Paulus. Menjadi peniru Allah karena dunia itu hanya dua punya Bapak. Satu iblis, Bapak pendusta, satunya Bapak kebenaran. Ya, ini adu seperti itu. Jadi saudara kan dengan otomatis bukan gampang, tapi dengan ngerti, dengan buang ini yang lama dibuang semua. Demi apa? Demi Bapakku. Demi siapa? Demi Kristus dan demi Roh Kudus. Beda tidak berduka cita. Ya. Pasal 5 mau ngomong perkara itu. Lalu dilengkapi lagi dengan hal-hal yang dosa-dosa yang lebih tegas kalau ini tidak masuk dalam kerajaan Allah. Terutama Anda tahu ya, dosa perzinahan atau percaya boleh itu mesti diawali dengan, ini kan bukan monoteis ya, ke politeisme. Jadi ini itu mesti orang-orang yang perjinan rohani lebih dulu, baru perjinan jasmani. Itu penting. Di mana Anda lihat di Perjanjian Lama jelas orang-orang agama lain yang jiwanya banyak, pasti dia perjinahan. Karena perjinahan rohani itu menunjukkan perjinahan jasmani. Jadi Anda perlu satu suamimu hanya Kristus. Ngerti itu. Ya. Anda ngerti itu, minta cinta Tuhan, Anda belajar mengasihi Kristus dengan kudus dan benar itu. Nanti yang lain juga akan selesai. Itu Roh Kudus akan bersuka cita menolong saudara dan saya. Nah, berikutnya nanti jelaskan tentang, nanti bulan depan tentang bahas tentang disebut anak-anak terang kita ini. Anak Allah itu telah itu terang. Terang itu semua orang pasti datang ke tempat terang. Ya. Cuman bahayanya orang Kristen sudah punya terang, itu soalnya justru bersembunyi, enggak dosa bersembunyi. Dosa-dosa yang percaya dan sebagainya, kita belajar menutupi dari terang itu. Tuhan keras, ini tidak akan masuk kerajaan Allah. Terang itu apa? Berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Itu buahnya terang, ya. Bukan masalah kuasa, bukan masalah berkat, itu nanti mengikuti. Tapi buah itu dulu. Ini yang dibutuhkan oleh sesama manusia, sesama jemaat, dan dunia butuh itu. Yang hilang itu kebaikan yang benar, yang tulus, keadilan yang hilang di dunia, ya, dan kebenaran yang hilang. Nah, kita akan belajar itu. Nanti pasal 5 berikutnya ada tentang suami istri yang menambahkan lebih private lagi antara kita dan Yesus sebagai suami dan istri. Baik, saya rasa itu. Terima kasih buat Pak Thomas yang nolong Zoom dan nanti akan nyalakan YouTube-nya. Nanti saudara akan nikmati kembali, ya. Roh Kudus sungguh-sungguh supaya tersingkapkan dengan lebih sesuai kehendak Tuhan dalam hidup kita. Doa saya selalu kita berproses dan berprogres, ya. Jangan lupa Tuhan selalu seperti yang nuntut kita mentaati dan takut akan Tuhan
mentaati firman Tuhan, karena kita diberi Roh Kudus, Roh Penolong itu akan senang dia kalau bisa menolong kita, hidup kita berubah semakin jadi Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Pak Yer, ada pertanyaan? Tidak Pak, tidak, cukup Pak. Oh iya, iya. Ya, Ya wes kok japri wae. ya, kita akan lanjutkan nanti ya di minggu ketiga Tanggal ya, pertemuan kita 18-19 ya. ya tanggal 18 dan 19 ya. Ya, kita bersyukur ya hari ini kita semua bisa mengikuti dengan jelas, tidak ada gangguan. Ya. Nah, nanti minta Pak Marbowo ya tutup dalam doa. Dan kita doakan untuk pertemuan tanggal 18-19. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat segala anugerah-Mu melalui Roh Kudus yang memberi pencerahan bagi setiap kami, hamba-hamba-Mu, yang memakai Pak Undarka lebih lagi. Dan setiap kami, hikmat dan pengurapan dari Tuhan, terus Tuhan limpahkan, sehingga kami boleh membawa umat-umat ketebusan, umat-umat pilihan-Mu untuk sampai kepada tujuan Tuhan. Pertemuan tatap muka tanggal 18-19 kami taruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menolong dan campur tangan. Segala sesuatunya membawa kami bersama-sama bertumbuh dewasa seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hari ini menyelesaikan Zoom di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak semua. Undarka. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam. Malam, Pak Thomas, Pak Undarka, teman-teman semua. Shalom. Malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Malam. Shalom.